Bagaimana jika satu sumpah bisa mengguncang seluruh Nusantara? Di hadapan raja dan bangsawan Majapahit, Gajah Mada berdiri tegak dengan suara tenang dan mata menyala. Ia bersumpah tak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah satu panji. Sejak hari itu, sumpah berubah menjadi api. Kerajaan demi kerajaan ditundukkan bukan hanya dengan pedang, tapi dengan strategi dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Namanya bergema dari Jawa hingga Timur. Namun, setiap kemenangan meninggalkan luka. Ia berjaya, tapi kesepian. Ia menang, tapi menanggung beban yang berat. Saat Nusantara hampir bersatu, sebuah tragedi besar mengguncang segalanya. Sumpah Palapa hampir terwujud, tapi dengan harga yang sangat mahal. Dan sejarah pun meninggalkan satu pertanyaan. Gajah Mada pahlawan terbesar Nusantara, atau manusia paling ambisius yang pernah ada? Mengapa sebuah kerajaan kecil di timur Nusantara pernah begitu ditakuti? Apa yang membuat Sumbawa tak mudah ditaklukkan? Kerajaan Sumbawa berdiri di tanah keras dan lautan ganas. Ia tak besar, tak mewah, tapi rakyatnya setia dan berani. Saat kapal-kapal asing datang membawa perjanjian dan ancaman, istana dipenuhi intrik dan pengkhianatan. Rakyat bangkit, bukan demi kekuasaan, tapi kehormatan. Perlawanan terjadi di pelabuhan, perbukitan, hingga desa-desa sunyi. Mereka tahu risikonya besar, tapi menyerah bukan pilihan. Namun, satu hal tak pernah hilang. Kerajaan bisa jatuh, tapi harga diri Sumbawa tetap hidup. Bagaimana jika kerajaan tertua di Indonesia lahir dalam keheningan, lalu menghilang tanpa suara? Di tepi Sungai Mahakam, Kerajaan Kutai berdiri jauh sebelum Nusantara dikenal dunia. Bukan istana megah yang membuatnya abadi, melainkan Yupa Prasasti Batu yang mencatat kekuasaan, kepercayaan, dan nama Raja Mula Warman. Ia dikenal karena kemurahan dan wibawanya, memimpin ritual besar sebagai penegasan kuasa di hadapan dewa dan rakyat. Sungai menjadi nadi kehidupan, jalur perdagangan, perjalanan, sekaligus ancaman yang datang tanpa tanda. Tak tercatat perang besar. Kutai tak runtuh oleh pedang, melainkan oleh waktu, perlahan memudar. Ditelan hutan dan zaman. Namun sejarah tak sepenuhnya menghapusnya. Karena dari Kutai, Nusantara belajar satu hal penting. Peradaban besar tak selalu lahir dengan teriakan. Kadang ia bertahan lewat jejak yang sunyi. Bagaimana jika pulau yang disebut suci ini pernah menuntut darah agar para dewa tetap tenang? Jauh sebelum Bali dikenal sebagai Pulau Surga, tanah ini hidup di bawah hukum sakral yang tak bisa dilanggar. Di Bali kuno, raja bukan hanya penguasa, ia dipercaya sebagai perantara para dewa. Satu kesalahan kecil bisa berarti kutukan, bukan hukuman biasa. Gunung, laut, dan manusia harus seimbang. Ritual dilakukan siang dan malam. Asap dupa naik, mantra dilantunkan, tapi darah tetap menetes di tanah yang dianggap suci. Perebutan tahta terjadi dalam diam. Pengkhianatan bersembunyi di balik doa. Sistem subak lahir dari keyakinan, bukan sekadar kecerdasan. Alam dihormati, tapi manusia tetap saling memangsa demi kuasa. Prasasti ditulis di batu, seolah ingin mengikat waktu agar tak melupakan mereka. Ketika Bali kuno runtuh, raganya hilang, namun rohnya tertinggal. Dan hingga hari ini, setiap pura, tarian, dan sesajen seakan berbisik pelan. Bali tak pernah sepenuhnya meninggalkan masa lalunya. Bagaimana jika masa depan Nusantara pernah ditulis oleh seorang raja, dan kita masih hidup di dalam ramalannya? Sampai hari ini, di atas tahta kerajaan Panjalu, Jayabaya dikenal bukan karena pedangnya, melainkan pikirannya. Di masanya, Panjalu mencapai kejayaan. Tanah subur, perdagangan hidup, dan rakyat hidup dalam keteraturan. Namun Jayabaya melihat lebih jauh dari kemenangan hari ini. Ia melihat waktu dalam kesunyian. Sang raja menulis ramalan tentang masa keemasan yang akan runtuh, tentang bangsa asing yang datang tanpa wajah ramah, tentang penderitaan, kebangkitan, dan siklus kekuasaan yang tak pernah berhenti. Banyak yang menertawakan, menganggapnya hanya kote kata seorang raja tua. Tapi, waktu mulai membuktikan satu persatu. Kerajaan berganti, penjajahan datang, dan tanah Jawa
mengalami luka panjang. Nama Jayabaya pun tak tenggelam bersama runtuhnya. Panjalu justru semakin hidup di benak generasi setelahnya. Ia wafat sebagai raja, namun tinggal sebagai bayangan yang terus mengintai masa depan. Dan hingga kini, satu pertanyaan masih menggantung. Apakah Jayabaya hanya peramal atau saksi awal takdir Nusantara? Bagaimana jika seorang raja bisa memahami suara binatang, dan rahasia itu justru menghancurkan hidupnya? Enggling Dharma adalah raja bijaksana dengan anugerah terlarang. Ia mampu mendengar bahasa alam, burung memberinya pertanda, ular memperingatkan bahaya, dan hutan menjadi penasihat setia. Kekuasaan baginya bukan sekadar tahta. Alam pun ikut berbicara, namun anugerah itu terikat sumpah. Rahasia ini tak boleh diketahui siapapun. Saat rasa percaya mengalahkan kehati-hatian, Enggling Dharma membocorkannya kepada istrinya. Satu kalimat terucap, dan segalanya runtuh. Kutukan pun turun. Mahkota terlepas, kekuasaan lenyap, dan suara alam yang dulu membimbingnya menghilang. Sang raja berubah menjadi pengembara, menyusuri hutan dan gunung dengan penyesalan. Sebagai teman setia, dalam kesunyian, ia belajar arti kebijaksanaan sejati, bukan tentang kekuatan gaib, melainkan keberanian menerima akibat dari pilihan sendiri. Dan legenda pun berbisik hingga kini, tak semua anugerah diciptakan untuk dimiliki selamanya.